Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam ANB Channel ini, dan kembali insyaAllah kita akan membahas kajian dari kitab Ushul Tsalatsah, di mana kita masih membahas tentang usul yang kedua, yaitu mengenal Islam. Dan kita sudah membahas mengenai tingkatan beragama, tingkatan berislam, yaitu Islam, ini Islam sebagai amalan-amalan zahir, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan kita sudah membahas mengenai iman yang merupakan tingkatan yang kedua setelah berislam, yaitu beriman. Seseorang betul-betul menjalankan agama ini dengan menyempurnakan ilmunya dan meyakini dengan sebenar-benarnya mengenai iman, yang itu diwakili oleh rukun iman yang 6. Maka dia semakin menyempurnakan ilmunya tentang keimanan, dan amalnya pun semakin sempurna dengan dilandasi oleh keimanan yang lebih berkualitas. Adapun ketika berislam, memang dia beriman secara umum dengan rukun Islam, hanya saja dia belum beriman dengan sempurna karena dia masih beriman secara umum dan dia mengerjakan kewajiban-kewajiban. Nah, kita sudah menjelaskan tentang rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh musannif, oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian beliau sebagaimana biasanya di akhir pembahasan atau dalam setiap pembahasan, beliau senantiasa menyertakan dalil tentang apa yang sedang beliau bahas, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW. Sebagaimana pembahasan ini, beliau menjelaskan wad-dalilu ala hadhil arkani sittah, dan dalil tentang rukun Islam atau rukun iman yang 6 ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu, bukanlah hakikat kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi hakikat kebaikan itu siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para nabi. Di surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian beliau juga menyebutkan wadalilul qadari qauluhu ta'ala, dalil tentang takdir, firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan takdir. Ini di surat Al-Qamar ayat ke-49. Dan ini sebuah perkara yang menjadi ciri khas dakwah sunnah, yaitu senantiasa menjadikan dalil sebagai landasan dalam setiap statementnya berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Kalaupun ada qiyas dijelaskan, sehingga seorang muslim betul-betul bisa menyandarkan apalagi perkara akidah itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kalau kita lihat pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, penulis senantiasa seperti itu. Ini menyandarkan apa yang beliau statementkan, apa yang beliau sampaikan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sehingga seringkali kita melewati ungkapan-ungkapan wad-dalilu qauluhu ta'ala, wad-dalilu ala hadza qauluhu ta'ala, dan dalilnya ini, dan dalilnya perkataan itu adalah ini, ya. Nah, di sini tentang rukun iman beliau membawa 2 dalil, di mana dalil yang pertama berbicara tentang rukun iman yang pertama sampai ke-5 di surat Al-Baqarah ayat ke-177, dan dalil yang rukun iman yang ke-6
yaitu iman kepada takdir, beliau membawakan surat Al-Qamar. Dan dalam Al-Quran memang dalil tentang iman kepada takdir itu biasanya tidak disatukan dengan yang lainnya. Ada beberapa ayat sebagaimana nanti insya Allah akan kita bacakan yang membahas tentang rukun iman. Tapi iman kepada takdir itu tidak dibahas dalam rangkaian yang disebut dalam ayat tersebut. Namun tentunya ada dalam dalil yang lainnya. Dan rangkaian itu ada dalam hadis Jibril yang nanti akan kita bahas juga insya Allah. Di mana ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjawab dengan rukun iman yang 6. Nah, dalam Al-Quran kita dapati keimanan kepada takdir itu tidak bergandengan dengan iman kepada yang lainnya. Di saat iman kepada yang lainnya disebutkan, ya, contohnya di ayat ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena hakikatnya keimanan kepada takdir itu iman kepada Allah. Karena di antara bentuk iman kepada Allah hakikatnya adalah iman bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun ala syai', maha kuasa menentukan segala sesuatu, maha kuasa mentakdirkan segala sesuatu. Jadi dia pada hakikatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam penjelasannya Nabi SAW pun memisahkan iman kepada takdir ini menjadi rukun yang satu karena penting untuk diyakini oleh seorang mukmin, ya, sehingga dia tidak salah paham dalam memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat ke-177. Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah hakikat kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun arah barat. Ini menyinggung tentang menghadapkan arah kiblat. Apakah menghadapkan arah kiblat bukan kebaikan? Bukan seperti itu maksudnya. Tapi hakikat kebaikan itu adalah seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam ketaatannya, dalam bentuk ibadahnya, dalam bentuk syariatnya, maka seseorang akan mengikutinya. Sehingga betul menghadap ke arah kiblat dalam sholat adalah kebaikan, bahkan kebaikan yang besar, bahkan adalah rukun di antara atau syarat di antara syarat sholat menghadap ke arah kiblat. Orang sholatnya atau sholat tidak menghadap kiblat maka sholatnya tidak sah, ya. Maka ini kebaikan. Namun hakikatnya bukan sekedar mengarahkan kemana suruh Allah mengarahkan, karena di antaranya sebelum ke Ka'bah Allah suruh menghadapkan kiblat ke Baitul Maqdis, ya. Arahnya kemana? Hakikat kebaikannya adalah mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti Allah dan Rasul-Nya, tunduk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hakikat kebaikannya. Sehingga dalam urusan kiblat, kemanapun Allah suruh kita akan ikuti. Sebagaimana misalnya dalam urusan batu, dan Masya Allah ini menunjukkan, ya, bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu orang yang mengikuti syariat Allah. Dalam urusan batu, ada batu yang Allah suruh kita cium, ada batu yang Allah suruh kita lempar. Ada batu Hajar Aswad yang Allah suruh kita cium. Ada batu yang dilempar jumroh, kita disuruh untuk melemparnya. Maka bukan sekedar mencium batu atau melempar batu sehingga ketemu batu kita cium atau ketemu batu kita lempar. Tapi bagaimana kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Saatnya mencium batu kita cium, saatnya melempar batu kita lempar batu itu. Itulah yang merupakan hakikat kebaikan. Contoh yang lainnya, ketika seseorang mengerjakan ibadah umroh atau haji misalnya, tawaf, kita diperintahkan tawaf 7 kali. 7 kali putaran, ya. Hakikat kebaikan, dan itu kebaikan yang besar. Kok 7? Kenapa tidak 9? Kenapa tidak 11? Kenapa enggak 17? 17 kali tawaf. Bukan angkanya, tapi bagaimana kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk tawaf 7 kali, sa'i 7 kali dan seterusnya. Ya, yang menyuruh kita untuk, dan begitu ibadah sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 3 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat.
Ini semua kebaikan. Namun hakikat kebaikan dari ini semua apa sih? Kita mengikuti Allah dan Rasulnya yang segitu Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat tersebut. Nggak boleh kita rubah-rubah. Misalnya sholat subuhnya jadi 4 rakaat karena saya sholat subuh masih pagi-pagi, masih seger. 2 rakaat kurang bagi saya. 4 rakaat saya sholat subuh. Sholat isya saya ganti. Sholat isya saya sudah lemes, sudah capek. Baru pulang kerja sudah capek. Isyanya jadi 2 rakaat. Nggak boleh. Ya. Hakikat kebaikan adalah bukan pada angka-angkanya, tapi bagaimana kita mengikuti angka-angka tersebut. Karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita ingin mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah melalui Nabi SAW, maka ketika Nabi mensyariatkan demikian, kita ikuti. Maka Allah mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan hakikat kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat dalam kiblat. Tapi hakikat kebaikan adalah walakinnal birra. Hakikatnya adalah iman yang ada dalam hati seseorang itu. Yang membuat orang kalau disuruh ke timur dia hadap timur, suruh ke barat dia hadap barat, suruh tawaf 7 kali dia akan 7 kali. Suruh tawafnya keliling dengan seperti itu, dia akan keliling seperti itu. Ya, berlawanan arah jarum jam, enggak berarah dengan searah jarum jam, dia akan begitu. Kalaupun misalnya disuruh searah, akan searah jarum jam. Begitu umat Islam. Mereka mengerjakan ini itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, bukan dengan karangan sendiri-sendiri. Maka Allah sebutkan walakinnal birra man amana billahi. Kebaikan sejatinya itu adalah siapa yang beriman kepada Allah sehingga dia betul-betul mengikuti syariatnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat, dia mengharapkan balasan di hari kiamat, wal malaikah, beriman kepada malaikat, dia yakin dengan adanya malaikat yang menurunkan wahyu dan menjalankan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, wal kitabi, dia beriman pada kitab yang dengan kitab itu Allah memberikan petunjuk pada manusia untuk kehidupan yang baik dunia akhirat, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi yang nabi-nabi tersebut adalah petunjuk atau Allah utus sebagai pembawa petunjuk, pemberi peringatan dan kabar gembira pada manusia yang mereka mengikuti nabi-nabi tersebut. Inilah hakikat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan beberapa amal soleh. Ya, amal soleh yang merupakan bagian dari kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasairina wa fir riqab. Dan dia memberikan harta ala hubbihi, memberikan hartanya atas sesuatu yang dia cintai. yakni memberikan harta yang disukainya. Subhanallah, ini orang sedekah dengan harta yang bermanfaat, yang biasa-biasa saja, baik. Tapi orang sedekah dengan harta yang dicintai, ini keimanan yang tinggi. Ya, bersedekah dengan harta yang dia cintai. Kalau sedekah makanan dengan makanan yang juga dia suka, walaupun mungkin agak mahal, itu dia sedekahkan. Ini tingkat keimanan yang tinggi. Wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta yang disukainya. Zawil qurba, kepada kerabat. Ya, kepada kerabat-kerabat dia yang memang membutuhkan. Wal yatama, dia kasih juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dia kasih pula kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan dia kasih pula kepada ibnu sabil, kepada orang-orang yang kehilangan perbekalannya ketika bersafar. Wasairin, dia kasih juga kepada orang-orang yang meminta. Wafir riqab, dan dia juga memberikannya kepada atau dia menginfakkan hartanya untuk membebaskan budak. Ya, ini amal-amalan soleh kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang kerabat, anak yatim. Dia berikan harta yang disukainya. Ini next levelnya sedekah. Ya, sedekah yang baik, alhamdulillah, kebaikan. Sedekah dengan harta yang kita suka, nggak semua orang bisa. Ya. Wa iqamis, kemudian kata Allah, wa iqamas shalah, dan menunaikan salat, itulah kebaikan.
wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, ya. Maka yang sebelumnya tadi memberi harta yang sedekah yang sunnah, bukan yang wajib. Yang wajib dia kerjakan juga, wa ataz zakah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan dia juga orang yang betul-betul baik adalah orang yang menunaikan janji-janji mereka apabila mereka berjanji dengan sebuah janji. Dia tunaikan, ya, dia tepati janjinya. Dia bukan orang yang biasa mengingkari janji. Kalaupun ternyata dia tidak bisa melakukannya sesuai janjinya, dia akan minta uzur, dia akan minta maaf, dia akan minta izin, mohon maaf, saya tidak bisa jadi ketemuan besok, mohon diundur mungkin atau bagaimana. Dia akan sampaikan hal tersebut. Was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, dan mereka bersabar fil ba'sa'i wadh-dharra, ya, dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang mudarat, dan ketika terjadi kesusahan, sabar menghadapi berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang Allah sebut albir, sejatinya orang-orang yang baik itu yang demikian. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang shadaqu, membenarkan janji Allah karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang siapa orang baik yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Amal solehnya pun amal soleh yang terkait dengan hak Allah seperti salat, dan amal soleh yang juga terkait dengan hak manusia seperti zakat atau memberikan sedekah. Maka inilah orang-orang yang memiliki kebaikan, dan Allah sebutkan di sini rukun iman yang 5. Adapun iman kepada takdirnya adalah bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, misalnya di surat An-Nisa ayat 136, Allah menyebutkan pula tentang rukun iman. Ini tidak ada di matan, ya. Allah menyebutkan rukun iman dalam satu gabungan ayat ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi unzila min qabl, dan kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya, pada Allah, pada Rasul, pada kitab. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah ulangi lagi sebagian dan Allah tambah sebagian. Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada Allah termasuk dalamnya iman kepada takdir, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Maka kewajiban beriman wajib, karena itu akan haram kufur kepada kelima hal ini. Dan siapa yang demikian, sungguh dia telah sesat sejauh-jauhnya. Dan siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka ini menggabungkan rukun iman ini. Iman pada takdirnya bagaimana? Dalam ayat-ayat ini iman kepada takdir merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat lain yang menggabungkan iman atau rukun-rukun iman ini adalah di surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, wal mu'minun, dan orang beriman pun beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semuanya Rasul dan orang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya. 4 nih
Yang iman hari kiamatnya kemana? Di belakang nanti. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak beda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lain. Mereka semua utusan Allah. Kita menghormati, kita mendoakan mereka semua. Kita menghormati Nabi Isa, mendoakan Nabi Isa. Kita menghormati Nabi Musa, mendoakan senantiasa Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, kita semua mengakui mereka, beriman pada mereka bahwa mereka adalah para nabi dan rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak beda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu dan rasulnya dan orang-orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya, mendengar bukan untuk dimaksiati, mendengar untuk ditaati. Ghufranaka rabbana, ya Allah, kami mengharap ampunanmu ya Allah. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkau ya Allah kami kembali. Ini iman pada hari kiamatnya. Itu iman kepada hari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hari kiamat. Ketika kita dibangkitkan, akan dikembalikan kepada Allah dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menyebutkan tentang rukun iman. Iman pada takdirnya gimana? Enggak ada. Iman bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menyebutkan dalil tentang takdir. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami telah menjadikan segala sesuatu khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan dengan takdir. Kami ciptakan semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Qamar ayat 49. Dan telah lalu pembahasan kita tentang iman kepada takdir. Ada beberapa hal yang perlu kita imani. Yang pertama ada tingkatan iman tersebut. Unsur keimanan pada takdir itu iman kepada ilmu Allah. Kita yakin Allah mengetahui apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi, dan apa yang akan terjadi jika sesuatu yang tidak terjadi, terjadi. Kemudian kita beriman dengan kitabah, penulisan. Allah menuliskan semua yang akan terjadi di alam semesta ini sampai hari kiamat dalam Lauhul Mahfuz. Dan sudah tetap. Kemudian yang ketiga, kita beriman kepada masyiah, kehendak Allah. Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah menghendakinya, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang keempat, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Diciptakan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan maupun keburukan, makhluk-makhluk yang baik maupun makhluk-makhluk yang buruk. Ini bagian dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak mengetahui bagaimana takdir kita. Sebagaimana kita pun beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adil dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Yang dengannya hamba-hamba yang berusaha untuk menempuh kebaikan, berusaha ikhlas, berusaha untuk mengerjakan sesuatu dengan benar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Sebagaimana hamba-hamba yang zalim, yang kufur kepada Allah, yang bergelimang dengan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan baik yang terkait dengan hak Allah maupun terkait dengan sama manusia, maka Allah tidak akan mendiamkan mereka. Allah tidak akan zalim pada hamba-hambanya. Dan kita tidak tahu takdir kita, karena kewajiban kita adalah berusaha dengan sebenar-benarnya. Ini tentang keimanan kepada atau dalil tentang rukun iman, yang ini merupakan tingkatan yang kedua setelah Islam, tingkatan beragama. Jadi yang pertama Islam itu yaitu orang yang beriman dengan iman yang basic, yang dasar. Secara global dia yakin dengan rukun iman dan dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam Islam yang zahir. Salat, zakat, puasa, haji, ya, dan lain sebagainya. Next levelnya adalah mukmin, seorang muslim, seorang mukmin. Dia bukan hanya mengerjakan tingkat ilmunya tentang keimanan sudah semakin bertambah. Ya, dia semakin tahu detail dengan iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Dan bukan sekedar tahu, tapi dia yakini betul dalam hatinya tentang hal itu. Dan itu pun akan berpengaruh kepada amalnya. Amalnya menjadi amalan yang lebih sempurna. Dalam salatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam haji dan umrohnya, dalam amal ibadah yang lainnya. Betul-betul dia merasakan kehadiran atau merasakan rukun iman tersebut mempengaruhi amalan-amalan zahirnya. Ini tingkatan yang kedua, tingkatan mukmin. Tingkatan yang ketiga,
seorang yang muhsin. Apa itu muhsin? Apa itu ihsan? Maka beliau membawakan tingkatan yang ketiga ini. Penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan al-martabatu tsalitsah. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan beragama al-ihsan, yaitu ihsan, sikap ihsan. Wa huwa ruknun wahidun, hanya ada satu rukun. Kalau tadi muslim ada atau Islam ada lima rukun. Iman ada 6 rukun. Ihsan ini kata beliau satu rukun. Yaitu apa? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka engkau yakin bahwa Allah melihatmu. Dan ungkapan ini pun bukan ungkapan yang lahir dari beliau semata, tidak. Tapi ungkapan ini adalah ungkapan yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis Jibril. Walaupun beliau tidak menyebutnya sebagai hadis, dan nanti akan datang penjelasan atau penyebutan beliau tentang hadis Jibril. Wal dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Di surat An-Nahl Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat ihsan. Ihsan. Ya. Apa nanti kaitan dalil ini jelas ada sebutan ihsan, Allah bersama mereka. Nanti akan kita bahas insyaallah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang Allah Subhanahu wa taala melihatmu ketika engkau berdiri dan melihat gerak-gerikmu, bolak-balikmu dalam sujudmu. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah sebut di sini Allah melihat gerak-gerikmu, wahai Muhammad, dan wahai semua makhluk. Allah melihat gerak-gerikmu dalam ibadahmu dan dalam semua yang kau lakukan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda tufiduna fihi. Dan tidaklah setiap wa ma takunu fi sya'nin, tidaklah engkau dalam satu kondisi. Kemudian didetailkan lagi oleh Allah, wa ma tatlu minhu min Qur'an, dan tidaklah engkau membaca dari antara ayat-ayat Al-Qur'an. Wa la ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau mengamalkan satu amalan illa kunna 'alaikum syuhuda tufiduna fihi. Tidak kecuali kami bersama atau menyaksikan apa yang kau lakukan ketika engkau melakukan hal tersebut, Ini di surat Yunus ayat 61. Inilah derajat ihsan, ya, derajat ihsan yang disebut dalam perkataan beliau, al-ihsan rukun wahid, ya, ruknun wahid, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Tingkatan ihsan ini tingkatan beragama yang tertinggi. Ketika seseorang berislam yang tertinggi, dia sampai tingkatan ihsan. Namanya tingkatan tertinggi ini tidak semua orang. Makin tinggi tingkatan, makin sedikit orang yang bisa naik level situ. Islam banyak, iman lebih sedikit, ihsan lebih sedikit lagi. Ya, nggak semua, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan para ulama, kenapa sih ada tingkatan-tingkatan seperti itu? Agar seorang itu mudah, sebenarnya untuk memudahkan seseorang untuk meraih yang terbaik. Sama seperti kita ada tangga. Tangga itu untuk apa sih? Agar seseorang bisa naik tangga tersebut, naik ke atas. Bayangkan kalau kita naik ke atas tidak ada tangganya, sehingga kita harus loncat-loncat dari bawah ke atas, atau harus manjat. Manjat pun kan naik sedikit-sedikit, ya. Maka ada tangga untuk apa? Memudahkan. Ya, lantai yang mungkin tingginya 3 meter, ada tangga yang 20 sentian misalnya, sehingga 300 bagi 20 ada 15 anak tangga sampai ke atas 2 meter untuk menaiki 3 meter ketinggian, sehingga dia butuhkan 300 dibagi 20, yaitu 15 anak tangga. Nah,
Kenapa? Karena seorang nggak bisa loncat begitu saja. Maka dia butuh anak tangga untuk sampai kepada tingkatan level yang atas. Maka begitulah. Seorang tidak bisa langsung ke ihsan. Namanya manusia. Dia butuh belajar. Dengan bertambah ilmu, semakin dalam ilmunya, kemudian dia beramal dengan lebih baik sampai derajat iman. Semakin bertambah ilmunya, semakin baik amalannya sampai akhirnya derajat ihsan. Begitulah seorang insan. Perlu tingkatan-tingkatan untuk mendapatkan yang terbaik. Ya. Nah, maka ihsan ini sebenarnya mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, mengerjakan amal dengan sebaik-baiknya. Dan ini pada amalan lahir maupun amalan batin. Orang ihsan yang sholat, seorang muslim yang sholat dengan baik. Betul-betul dia sholat dengan baik. Seorang muslim yang puasa, betul-betul puasa dengan baik. Seorang muslim yang tawakal sama Allah, betul-betul tawakal dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang takut dengan Allah, dia betul-betul. Jadi amalan zahir, amalan batin, amalan lisan. Seorang muslim yang baca Quran, dia menghayati dalam baca Qurannya. Ya. Baik hubungan atau baik ibadah-ibadah yang terkait dengan manusia maupun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbakti pada kedua orang tuanya, seorang muhsin akan betul-betul all-out dalam baktinya kalau bahasa orang sekarang. Ketika dia berbuat kebaikan, dia all-out dalam berbuat kebaikan kepada orang lain. Ketika buat kebaikan pada Allah, dia juga all-out dalam sholatnya, dalam sholat sunnahnya, dalam zakatnya, dalam sedekahnya. Dia akan all out mengerjakan semuanya. Inilah seorang yang muhsin. Bismillah. Dan Nabi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang merupakan sebab dari seseorang sampai seperti itu. Dia bisa betul-betul all out dalam ibadahnya, zahir maupun batin. Kenapa? Anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak sampai derajat itu, dia yakin betul bahwa Allah melihat dia. Dia yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Dia merasa diawasi oleh Allah sehingga betul-betul dia all out, dan dia paham siapa itu Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul dia all out. Sehingga ketika sholat dia merasa diawasi oleh Allah, maka dia perbagus sholatnya. Dari mulai wudunya dia perbagus, dia sedang dilihat oleh Allah, dia sedang menghadap Allah. Allah melihat dia wudu, Allah melihat dia sholat, Allah melihat dia berdoa, maka betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Dia sedang merasa dia ada di hadapan Allah Rabbul Alamin, yang merajai alam semesta ini, yang menciptakan dia dan semua alam semesta ini. Maka dia akan khusyuk dan tunduk betul-betul dalam sholatnya. Ketika dia zakat, ketika dia sedekah, dia betul-betul yang terbaik. Dia yakin bahwa Allah melihat sedekah dia, zakat. Dia malu kalau dia zakat dengan atau sedekah dengan satu benda yang sudah buruk, sudah orang dia juga sudah tidak mau pakai, dia sedekahkan hal tersebut, dia malu dengan hal itu. Ya. Ketika dia berbakti pada kedua orang tua, dia all out dalam bakti pada orang tua. Bukan karena orang tuanya betul-betul baik dengan dia, kemudian dia harus membalas kebaikan tersebut dengan sebaik-baiknya. Enggak. Karena Allah melihat dia. Dan Allah mewajibkan untuk berbakti pada kedua orang tua, maka dia all out betul berbakti pada kedua orang tuanya. Betul-betul dia berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak mau menyakitinya. Karena begitulah Allah perintahkan, dan dia merasa betul Allah melihat dia. Dia malu kepada Allah kalau dia berbakti kepada kedua orang tua dalam keadaan dia gerundel. Ya, dia gerundel di belakang, Allah melihat. Dia orang tuanya mungkin bermuka manis, di belakang dia gerundel. Simbo ini kok bawel sekali, misalnya. Ya, Allah melihat dia nggak akan seperti itu. Karena dia yakin bagaimanapun kondisi dia, dimanapun dia berada, di detik manapun dia hidup, dia akan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini meningkatkan atau membuat dia sampai derajat muhsin. Dan ini tentunya tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak paham agama, tidak paham tauhid dengan benar, tidak paham akidah dengan benar. Ya tadi, maka perlu step by step untuk menuju ke arah tingkatan ihsan ini. Disebutkan di sini ruknun wahid
Dia hanya satu rukun, tapi para ulama menjelaskan ada dua tingkatan sebenarnya. Sebagaimana disebutkan di sini, yang pertama engkau beribadah kepada Allah, anta budallah ka'annaka tarah, seakan-akan melihatnya. Kalau nggak bisa, di bawahnya adalah dia yakinlah bahwa Allah melihatmu. Jadi ini yang level tertingginya ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Kenapa Nabi sebut seakan-akan melihat? Karena sejatinya kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita di dunia. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti dengan mata kepala kita di surga. Kita melihat Allah. Ya, kata Allah dalam surat Al-Qiyamah, Al-Qiyamah atau Al-Insan ya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Qiyamah ya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah penghuni surga yang pada hari itu berseri-seri, senang semuanya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat wajah Allah, mereka melihat Allah di hari kiamat. Dan itu nikmat yang paling besar bagi penghuni surga. Makanya dalam banyak ayat atau banyak hadis sering disebut ibtigha'a wajhi rabbih. Orang beramal soleh mencari wajah Allah. Jadi mencari keridhaan Allah dengan karena wajah Allah nikmat yang tertinggi di surga. Dan siapa yang bisa masuk ke surga? Orang yang diridhoi Allah. Maka dia beramal soleh untuk mendapatkan keridhaan Allah agar bisa masuk surga. Dan ketika dia menjadi penghuni surga, dia akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya, baru nanti di akhirat kita baru bisa betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia enggak bisa. Tidak bisa kita melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Hatta Nabi SAW, walaupun ini para ulama berbeda pendapat, tapi yang tepat, Nabi pun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri ketika sadar. Adapun ketika mimpi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Nah, maka ini tingkatan yang tertinggi. Melihat seakan-akan melihat Allah. Ya, seakan-akan dia melihat, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak gitu, di bawahnya dia yakin bahwa Allah lah yang melihatnya. Dia yakin bahwa Allah yang melihatnya. Ada analogi yang mungkin bisa mendekatkan pemahaman gitu ya. Seorang karyawan, dia melihat ada bosnya, dia ngelihat bosnya ngelihat dia, memperhatikan dia, mengawasi dia. Maka dia pun akan bagus dalam bekerja. Kenapa? Bosnya ngelihat dia. Dia tahu bosnya ngelihat dia. Ya. Kalaupun nggak seperti itu, dia tahu ada CCTV, nggak ada bosnya, kehadirannya tidak ada. Dia tidak merasakan kehadiran bosnya, tapi ada CCTV. Dengan CCTV itu dia tahu bahwa bosnya melihat dia, walaupun fisiknya tidak ada. Ya, dua-duanya dia akan kerja cermat, tapi yang pertama tentunya akan lebih baik pekerjaannya, lebih cermat pekerjaannya daripada yang kedua. Ya. Maka kurang lebih inilah tingkatan ihsan. Kalau kita bisa beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, seakan-akan, karena kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Maka Nabi mengatakan ka'annaka tarah, seakan-akan kau melihatnya. Ini akan mencapai derajat ihsan yang tertinggi. Kalaupun tidak masih derajat ihsan, tapi di bawah itu, fa'il lam takun tarahu fa'inahu yarak. Apabila engkau tidak melihatnya, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Subhanallah. Inilah ihsan. Kenapa seorang akhirnya bisa beramal dengan sebaik mungkin, seperfect mungkin. Dia perhatikan syaratnya, dia perhatikan rukunnya, dia perhatikan kewajiban-kewajibannya, dia hiasi dengan yang sunnahnya. Kalau itu misalnya ibadah kepada Allah, bagaimana dia bisa begitu? Karena sikap muraqabatullah, yang disebut para ulama sikap muraqabatullah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang ihsan ini, dari Al-Quran beliau membawakan beberapa ayat, beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di surat An-Nahl ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Allah sebut di sini bersama dengan orang yang bertakwa dan muhsin,
dan melakukan ihsan. Ini menunjukkan kesempurnaan atau keutamaan ihsan. Allah bersamanya. Perlu diketahui, kebersamaan Allah dengan manusia ada dua. Yang pertama kebersamaan umum, yang kedua kebersamaan khusus. Kebersamaan umum itu apa? Kebersamaan umum itu Allah bersama dengan semua makhluknya. Bersama mereka, melihat mereka, mendengar mereka, mengetahui kondisi mereka. Ya, bahkan orang-orang kafir, bahkan dengan iblis, bahkan dengan syaitan. Allah bersama mereka sebagai makhluk. Allah melihat mereka, dan ketika mereka melakukan keburukan, kekufuran, kemaksiatan, kejahatan, Allah akan membalas mereka sesuai dengan amalan mereka. Ini kebersamaan termasuk juga dengan orang-orang beriman. Allah bersama dengan makhluknya, melihat mereka, mendengar mereka, dan seterusnya. Yang kedua, kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman. Ini kebersamaan khusus. Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, dan Allah akan menolong mereka. Allah akan memberikan perlindungan pada mereka. Allah akan memberikan penjagaan pada mereka. Inilah kebersamaan khusus. Siapa? Pada orang-orang beriman, pada orang-orang bertakwa, pada orang muhsin, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, pada para nabi dan rasul, dan lain sebagainya. Ya, maka ini kebersamaan khusus yang ini mengandung konsekuensi perlindungan, penjagaan. Allah akan mengabulkan doa, Allah akan memudahkan urusannya, dan seterusnya, karena kebaikan-kebaikan mereka. Maka ayat ini menyebut innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Para ulama menjelaskan di sini ada takwa dan perbuatan baik. Kalau ada takwa dan kebaikan ini digabungkan, maka masing-masing punya arti. Takwa itu meninggalkan yang jelek-jelek. Muhsin itu melakukan yang baik-baik. Allah bersama dengan orang yang takwa dan muhsin. Dia meninggalkan keburukan, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang maksiat, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan yang baik-baik, melakukan ketaatan, melakukan hal yang wajib, melakukan hal yang sunnah. Allah bersama dengan mereka. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini di antara dalil yang menguatkan hal ini, dan ini penting kita pahami. Man adari waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan sama dia. Wali-wali Allah. Siapa mereka? Allah sebut, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan bagi mereka. Hal yang paling Allah sukai dari seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang wajib, pahalanya lebih besar, pahalanya sangat besar. Maka jangan kita salah prioritas. Yang wajib kita tinggalkan, yang sunnah kita kerjakan. Semangat, tapi yang wajib kita tinggalkan. Karena sudah tiap hari dilakukan, bosan, akhirnya kita tinggalkan dan mengerjakan yang sunnah. Ini salah prioritas. Ya. Kemudian kata Allah, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Inilah wali Allah. Dia kerjakan wajib, dia kerjakan yang sunnah, dan dia menjaga yang sunnah itu. Dia terus istiqomah dalam mengerjakan ketaatan tambahan itu, ketaatan nafilah, ketaatan yang sunnah ini. Dan sebagai balasan dari Allah, hatta uhibbah, Allah akan mencintai hamba yang seperti ini, Masya Allah. Maka berusahalah kita, teman-teman sekalian, hadirin sekalian dimuliakan Allah, untuk memiliki amalan sunnah. Dari apa kita mulai? Dari yang mudah kita mulai. Kita senang menuntut ilmu, senang belajar, ambil dari pintu kebaikan itu. Kita punya uang lebih, kita senang sedekah, ambil dari situ. Istiqomahlah dalam ketaatan itu. Dan seterusnya. Allah bukakan kita pintu kebaikan, berbakti pada kedua orang tua. Orang tua kita masih hidup, kita pun ada dekat dia, ambil kebaikan itu. Allah bukakan yang lain, kita senang sholat, kita senang puasa, ambil kebaikan itu. Istiqomahkan dalam mengerjakannya. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih.
Kalau aku mencintainya, kata Allah, aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Maknanya apa? Allah menjaga pendengarannya, menjaga sehingga dia mendengarkan yang baik-baik, yang manfaat, dan terjauhi dari mendengarkan yang buruk-buruk, yang bahaya bagi dia, bahaya buat dunia dan akhiratnya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, yakni Allah akan menjaga penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha, aku akan menjadi tangan yang dengannya dia beramal, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Ini menjaga tangan dan kakinya sehingga dia lakukan dengan tangannya yang baik-baik, dia lakukan atau melangkah dengan kakinya yang baik-baik. Kemudian subhanallah, ini luar biasa, orang-orang yang dia konsisten dalam kewajiban, mengerjakan kewajiban dan termasuk meninggalkan yang haram, plus dia menjaga amalan-amalan sunnah dia, luar biasa. Dan semakin berkualitas ininya akan semakin tinggi penjagaan Allah sama dia. Dan bukan hanya itu, kata Allah, Allah masih melanjutkan dalam hadis qudsi ini, wa in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta sama aku akan aku berikan permintaannya. Masya Allah, orang jadi mustajabud doa, orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in ista'adani la'u'idzannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku pasti akan melindungi dia. Masya Allah. Ya, kalau dia minta perlindungan dari orang-orang yang zalim, yang buruk pada dia, Allah akan melindunginya. Subhanallah. Ini wali Allah. Wali Allah siapa mereka? Yang beriman, yang bertakwa, mengerjakan kewajiban-kewajiban, plus dia mengamalkan sunnah dan konsisten di atas amalan-amalan sunnah, kebaikan sunnah itu. Maka berusahalah kita menjadi orang yang demikian. Allah akan menjaga mereka, Allah akan bersama mereka, sebagaimana ayat yang kita bahas, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama dengan orang-orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Ada beberapa ayat lagi yang beliau bawakan dalam pembahasan tentang ihsan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita dalam beramal soleh, dalam istiqomah di atas amal soleh, sehingga kita bisa konsisten terus, bisa sampai derajat ihsan, dan kita senantiasa mendapatkan taufik dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Silakan sebelum kita tutup kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.